Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diajeng Istri Intan Permatasari dari Universitas PGRI Wiranegara, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan predikat saja. Namun, kalimat tunggal dapat juga diikuti dengan objek dan keterangan. Ciri-ciri kalimat tunggal. Yang pertama, selalu dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, tidak memiliki kata hubung. Yang ketiga, kalimat tunggal hanya memiliki satu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keempat, hanya menggambarkan satu peristiwa saja. Contoh kalimat tunggal. Yang pertama, Ana membaca buku. Yang kedua, Zulia mengenakan baju merah. Yang ketiga, Ibu memasak ayam. Yang keempat, Doni bermain sepak bola. Adapun jenis-jenis kalimat tunggal. Yang pertama, kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, Burina karyawan di perusahaan besar. Yang kedua, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, Hendra tidur di kelas. Yang ketiga, kalimat adjektifal. Kalimat adjektifal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contohnya, udaranya dingin. Yang keempat, kalimat numeral. Kalimat numeral adalah kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Contohnya, sepedanya tinggal 5 buah. Yang kelima, kalimat preposisional adalah kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Contohnya, Andra di dalam kamarnya. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Ciri-ciri kalimat majemuk. Yang pertama, terdapat perluasan atau penggabungan dari kalimat inti. Yang kedua, perluasan dari kalimat inti tersebut menghasilkan pola kalimat baru. Yang ketiga, memiliki subjek atau predikat lebih dari satu. Contoh kalimat majemuk. Yang pertama, Rani rajin, tetapi kakaknya pemalas. Yang kedua, Lia belajar membaca, Andi bermain dadu. Yang ketiga, ayah mengepel lantai, ibu mencuci pakaian. Yang keempat, Dina menyapu halaman, Dini membersihkan kaca. Adapun jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah suatu kalimat luas di mana antara pola kalimatnya mempunyai kedudukan yang sama. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata penghubung dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, dan malahan. Contohnya, ibu pergi ke pasar dan bapak bekerja di kantor. Kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang salah satu unsurnya diperluas sehingga membentuk pola baru. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata penghubung jika, ketika, walaupun, bagaikan, bahwa, sebab, dan sehingga. Contohnya, jika saya lulus ujian, ibu akan memberikan hadiah. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Pada umumnya, kalimat majemuk campuran terdapat paling sedikit 3 kalimat tunggal. Kalimat ini mempunyai 2 buah konjungsi atau lebih yang menghubungkan antara klausa yang satu dengan yang lain. Contoh, adik sedang tidur ketika bapak pulang kerja, sedangkan saya mengerjakan PR. Sekarang kita mengidentifikasi dan mengklarifikasi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ada 2 contoh kalimat tunggal. Yang pertama, Risha bermain voli. Risha sebagai subjek, bermain sebagai predikat, voli sebagai objek. Contoh kedua yaitu bola itu ditendang Andi. Bola sebagai subjek, itu ditendang sebagai predikat, Andi sebagai objek.
Kemudian ada 3 contoh kalimat majemuk. Contoh pertama yaitu ayah membaca koran dan ibu membersihkan tanaman. Ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek, dan sebagai konjungsi. Ibu sebagai subjek, membersihkan sebagai predikat, tanaman sebagai objek. Contoh pertama itu termasuk kalimat majemuk setara. Contoh kedua yaitu Risa sedang membaca buku ketika ibu pulang. Risa sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Ketika konjungsi, ibu sebagai subjek, pulang sebagai predikat. Kalimat kedua merupakan contoh kalimat majemuk bertingkat karena memiliki subjek 2 dan predikat 2. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.